Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Naam. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian di pelajaran Khulasah Ta'dhim al-Ilm. Sudah kita bacakan muqaddimah pertama dan insyaallah pada malam ini kita akan membacakan muqaddimah kedua dan ma'qid al-awwal, yaitu prinsip yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allam wa 'allam. Syekh memulai dengan hamdalah, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah dan bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dan bersalawat juga kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, kata Syekh di sini ada man ta'allam wa 'allam. Sebanyak jumlah orang yang belajar dan orang yang mengajarkan. Nah, di sini maknanya apa? Syekh mengajak kita untuk muji Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mendoakan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, ya, sebanyak-banyaknya. Ya, maknanya apa? Sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian Syekh mengatakan amma ba'du fa inna hadzal 'abdi minal ilmi mawqufun 'ala haddi qalbihi min ta'dhimihi wa ijlalihi. Nah, sesungguhnya apa yang didapatkan oleh seorang hamba, dari ilmu itu tergantung dari bagaimana hati hamba tersebut dalam mengagungkan ilmu tersebut. Nah, ini paham? Yaitu bagian seorang hamba, ataupun kita katakan apa yang didapatkan oleh seorang hamba dalam ilmu dan mengamalkannya, itu tergantung dari hati dari seorang tersebut ketika ia mengagungkan ilmu tersebut. Faman imtala'a qalbuhu bi ta'dhimil ilmi wa ijlalihi saluha an yakuna mahallan lahu. Barang siapa yang memenuhi hatinya dengan pengagungan terhadap ilmu syar'i, ya, maka hati tersebut adalah Allah jadikan hati tersebut pantas menerima ilmu tersebut, dan ilmu tersebut akan bersarang di hati orang-orang yang mengagungkan ilmu. Makanya penting kita mempelajari bahwasanya ilmu, ya, orang dikatakan ilmu dalam Al-Qur'an itu al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat. Banyak orang yang belajar ilmu, ya, banyak orang yang belajar ilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Nah, terkadang dikarenakan ana lihat di sini, ya, di tayangan langsung ada apa? Insyaallah, ya. Baik, kita lanjutkan. Baik, apabila hati tersebut bersih, hati tersebut dibersihkan, ya, maka hati tersebut pantas ataupun cocok untuk dimasuki oleh ilmu syar'i. Qala asy-syekh wa biqadri nuqsani haibatil ilmi fil qalbi yanqusu haddul 'abdi minhu. Namun sebaliknya, apabila seorang kurang dalam perhatian dalam mengagungkan ilmu di hatinya, maka apa yang didapatkan oleh seorang hamba tersebut, maka dia tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dikarenakan kurangnya perhatian, kurangnya pengagungan terhadap ilmu. Nah, ini yang kita akan pelajari 20 prinsip bagaimana seorang muslim mereka berhasil dalam mempelajari ilmu syar'i dan mengamalkannya dan mendakwahkannya.
Nah, semua itu tergantung dari bagaimana seorang hamba mengagungkan ilmu tersebut. Nah, kemudian saya mengatakan hatta yakuna minal qulubi qalbun laisa fihi syai'un minal ilm. Sampai ada hati-hati orang itu, ya, ada orang yang hatinya tidak ada sedikit pun tersisa dari ilmu. Nah, hidup di kalangan orang yang berilmu. Namun kenapa ada yang sama sekali tidak menuntut ilmu, sibuk dengan dunianya? Nah, dikarenakan apa? Hatinya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza saluhal jasadu kulluhu, idza fasadat jasadu kulluhu, ala wa hiyal qalb." Hati itu kalau bagus jasad seluruhnya. Namun kalau hati tersebut buruk, maka akan buruklah seluruh jasad tersebut, amal orang tersebut. Naam, Syekh mengatakan, "Faman 'azzama al-ilma lahat anwaruhu 'alaihi." Barang siapa yang mengagungkan ilmu, nah maka cerahlah, bersinarlah, ya, sinar ilmu tersebut, naam, padanya, nampak padanya. Wa fadat rusulu fununihi ilaihi, dan dia dengan izin Allah mudahkan baginya memahami bidang-bidang dalam agama. Ya, memahami akidah, memahami tauhid, memahami fikih, memahami adab, dan seterusnya dari pelajaran-pelajaran agama. Nah, pada kadar seseorang tersebut yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun banyak bidang-bidang agama yang lain sebagai alat bantu, ya, ilmu alat kata para ulama, itu dipelajari bagi orang-orang yang ingin mendalami agama. Adapun kewajiban untuk setiap muslim, ia mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah. Ya, sebelumnya bagaimana ia membersihkan dirinya dari kesyirikan, ya, membersihkan diri dari kesyirikan, dan seterusnya hingga dia mempelajari ilmu, dan Allah izinkan ia untuk memahami ilmu agama. Dan banyak berdoa, ya, teman-teman sekalian, banyak berdoa kepada Allah, minta petunjuk. Kita enggak mampu dengan keadaan kita yang lemah, kita enggak mampu kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, walam yakun li himmatihi ghayatun illa talaqihi wala li nafsihi ladzatun illa al-fikru fihi. Insyaallah kami baca agak cepat di muqaddimah karena tujuan kita baca yang pertama. Syekh mengatakan, "Na'am faman tayyib." Nah, apabila seseorang telah mengagungkan ilmu, kata Syekh, tidaklah ada di hati dia ataupun keinginan dia, tekad dia, kecuali untuk mempelajari ilmu tersebut. Setelah dia mengagungkan ilmu, ia tahu keutamaan ilmu, ia tahu bagaimana bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, dan ia tahu bahwasanya Allah memerintahkan kita mempelajari, berilmu dulu sebelum beramal. Nah, disitulah timbul rasa kecintaan dia kepada ilmu, dan tidak ada yang ingin ia lakukan kecuali untuk menempuh ilmu tersebut. Wala li nafsihi ladzatun illa al-fikru fihi. Dan ia tidak mendapatkan kenikmatan pada dirinya kecuali dalam hal ilmu. Nah, hidup seorang muslim, seorang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka hidupnya indah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laysa dzalika illa lil mu'min. In asabahu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabahu dharra sabara fakana khairan lah." Maknanya, sungguh menakjubkan kehidupan orang-orang yang beriman. Ya, karena mereka, ya, setiap kondisi yang Allah berikan di dunia, mereka itu berbeda dari orang-orang yang tidak beriman. Ketika mereka ditimpakan oleh Allah, apabila Allah berikan bagi mereka nikmat, maka dengan nikmat tersebut ia makin dekat kepada Allah. Dan ketika Allah uji dia dengan cobaan tersebut, ia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat orang-orang yang beriman, dan keimanan tidak mungkin akan muncul kecuali dengan menuntut ilmu agama. Kemudian, wa ka'anna Aba Muhammadin ad-Darimi al-Hafidh lamaha hadzal ma'na fa khatama kitab al-ilmi min sunanihi al-musammah bil musnadil jami' bi babin fi idhamil ilm. Seakan al-Imam Muhammad, ya, al-Imam Muhammad ad-Darimi al-Hafidh, seorang ahli hadis,
salah satu yang memiliki buku hadis tersebut merupakan buku hadis rujukan yang dikenal dengan Sunan Ad-Darimi. Naam, lama hadzal ma'na fa khatama kitab al-ilmi min sunanil musamma bil musnad al-jami'. Dan Al-Imam Ad-Darimi mengakhirkan kitabnya itu dengan judul I'dhamil ilm, yaitu mengagungkan ilmu. Nah, maknanya apa? Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kepada kita semua bahwasannya mempelajari 20 simbol-simbol ataupun simpul-simpul prinsip-prinsip dalam mengagungkan ilmu itu sudah ada yang mendahulunya sebelumnya. Itu Al-Imam Muhammad Ad-Darimi. Nah, pada bukunya Al-Musnad Al-Jami' yang dikenal dengan Sunan Ad-Darimi. Termasuk dari kutub At-Tis'ah, buku hadis. Kemudian Syekh mengatakan wa a'wanu syai'in 'ala al-wusuli ila i'dhamil ilmi wa ijlalihi ma'rifatu ma'aqidi ta'dhimihi. Dan satu hal yang sangat memudahkan kita untuk mencapai yang memudahkan kita untuk bisa mengagungkan ilmu tersebut itu dengan apa? Mengetahui prinsip-prinsip untuk mengagungkan ilmu tersebut. Nah, 20 prinsip, 20 simpul. Ya, ma'aqid ini maknanya simpul dalam bahasa Arab. Namun kita artikan dengan prinsip agar lebih mudah dipahami. Itu 20 prinsip bagaimana seseorang dapat memuliakan ilmu. Wahiyal usulul jami'ah al-muhaqqiqatu li'azamatil ilmi fil qalbi, yaitu usul, pondasi-pondasi pokok. Ya, pondasi-pondasi pokok. Ya, banyak cara kita untuk mengagungkan ilmu, namun 20 ini adalah pondasi pokok. Yang dari 20 tersebut akan kita dapatkan bagaimana cara mengagungkan ilmu syar'i. Na'am, faman akhadha biha kana mu'azziman lil ilmi mujillan lahu. Na'am, dan barang siapa yang mempelajarinya, maka insyaallah taala ia dapat menjadi orang yang mengagungkan ilmu. Na'am, wa man dayya'aha falinafsihi adha. Dan barang siapa yang meninggalkannya, menyepelekannya, tidak mempelajarinya, na'am, wa falinafsihi adha, maka dia telah menyia-nyiakan dirinya. Terkadang banyak orang yang menuntut ilmu kemudian futur dalam menuntut ilmu, mungkin dikarenakan ia tidak memahami bagaimana pengagungan terhadap ilmu. Maka banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun, sepintar apapun kita, cerdas apapun kita, tetap saja kita hamba yang lemah. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk kepada Allah dan minta agar Allah memahamkan kita ilmu agama. Falihawa walihawahu ata. Dan orang-orang tersebut orang-orang yang meremehkan permasalahan pengagungan terhadap ilmu, maka orang tersebut merupakan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Fala yalumanna in fatara anhu ila nafsahu, kata Syekh, dan janganlah dia orang tersebut yang menyia-nyiakan, yang menganggap remeh, yang tidak mau mempelajari bagaimana cara mengagungkan ilmu. Apa kata Syekh? Janganlah ia mencela apabila dia futur, berhenti dari menuntut ilmu, ya, fatara itu artinya futur, berhenti dari menuntut ilmu, illa nafsahu, salahkanlah dirinya. Ini Syekh mengambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala yalumanna illa nafsahu, janganlah kalian menyalahkan kecuali diri kalian sendiri. Kemudian Syekh mengatakan yadaka aukata wa fuka nafakha. Nah, ini ada kisah tersendiri, ya. Yadaka aukata wa fuka nafakha. Ini seorang yang mengikat, dia membuat kapal, ya, dia ikat sendiri. Nah, dia tiup sendiri, dia beli sendiri gitu kan. Nah, tapi enggak paham caranya. Akhirnya tenggelam pun dengan sendirinya. Nah, subhanallah, banyak orang yang mempelajari ilmu, nah, tidak mau mendengar kata-kata para ulama, mempelajari adab-adab ilmu, nah, lelah letih dalam menuntut ilmu. Terkadang dia bisa menjadi termasuk orang yang futur dalam menuntut ilmu. Ya, fala yalumanna illa nafsahu. Janganlah menyalahkan kecuali diri kalian sendiri. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh menukil di bukunya.
Wa man lam yukrim wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilm. Jelas. Barang siapa yang tidak mengagungkan ilmu, maka sungguh ilmu tersebut tidak akan mengagungkannya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan tersebut sesuai dengan amal yang kita lakukan. Nah, bahkan kata para ulama, kalaupun kita meluangkan seluruh waktu kita untuk ilmu, maka ilmu tersebut tidak akan memberikan kita kecuali sedikit dari ilmu tersebut. Nah, maka dari itu jamaah sekalian yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita memperhatikan bahwasannya letakkan perhatian kita terhadap ilmu ya. Semampu kita. Semampu kita, dan pelajarilah hal-hal yang wajib. Nah, yang wajib untuk dipahami oleh penuntut ilmu, dan dipahami oleh umat muslimin, kaum muslimin secara umum. Nah, Tayyib, insyaallah ta'ala, karena kami melihat kajiannya, kalau kita masuk di sini di pembahasan al-maqid al-awwal, tentunya bakal terburu-buru dalam membahasnya, dan itu enggak baik dalam penyampaian ilmu. Dan insyaallah kita cukupkan pada hari ini kajian kita. Semoga Allah berikan kita pemahaman. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan semoga Allah berikan kita pemahaman terhadap apa yang kita sampaikan dan menjadikan amal yang baik. Hada wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insyaallah makid atau yang pertama itu kita sampaikan nanti di pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khair. Tayyib, ada yang mau bertanya? Ada yang telah sampai ya? Insyaallah. Ada yang mau bertanya? Fadhol.